Produk Kemudian sistem saya ada sampaikan Ibu, tidak ya? Ada ya? digesti. Oh ya, oke baik. Jadi itu semuanya sebenarnya kalau untuk materi teorinya ya sampai pada pembuatan preparat jaringan sebenarnya dan sampai ke pembuatan preparat dari sampel sel ya. Kalau untuk praktikum Sito 1 ini nanti akan kita lakukan ada 2 sesi ya. Ada 2 sesi. Yang pertama itu sifatnya pasif begitu ya. Sifatnya pasif artinya adalah kita hanya pengamatan saja begitu. Kalau di lab sih sebenarnya kita pengamatan langsung menggunakan mikroskop ya dari preparat yang sudah disediakan, mulai dari jaringan dasar, dari epitel, kemudian dari otot, dari jaringan ikat, dari syaraf dan akhiran syaraf begitu. Kemudian setelah kita selesai melakukan praktikum secara pasif ini, melakukan pengamatan, kemudian kita akan melakukan praktikum yang aktifnya, yaitu kita membuat preparat, baik itu dari sampel sel ke sitologinya dan dari sampel jaringan atau histologinya, kemudian sampai pada pewarnaannya, gitu. Pewarnaan rutin untuk jaringan dan pewarnaan rutin untuk sel. Gitu. Nah, karena memang kondisi masih pandemi ya, jadi kita masih praktikum secara online, jadi akan saya sampaikan dulu terkait dengan jaringan dasar, pengamatan jaringan dasar. Kalau di teori mungkin banyak banget yang saya berikan, nanti kalau untuk praktikum, karena memang kita menyesuaikan dengan preparat yang kita punya ya, preparat yang kita punya, jadi tidak akan semuanya kita amati. Gitu. Yang penting adalah masing-masing dari jenis sel epitel katakanlah ataupun dari otot itu terwakilkan salah satunya maupun baik itu dari lokasinya itu ya, itu dari lokasinya maupun dari jenisnya kalau memang itu dibagi-bagi lagi. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan, tapi pastinya karena ini merupakan salah satu dari 7 kompetensi dasar analis kesehatan ya, pasti nantinya akan ada praktikum offline, itu apalagi untuk sitohistoteknologi ini kan merupakan mata kuliah unggulan dari D3 analis yang ada di Unimus begitu. Jadi mungkin dulu sudah pernah saya sampaikan juga di teori bahwa untuk sitohistoteknologi ini semua mahasiswa baik yang kelas A maupun yang kelas B itu akan memperoleh sitohisto itu sitohisto 1 dan sitohisto 2 gitu. Sitohisto 1 itu pembagiannya adalah 1 teori, 1 SKS teori, kemudian 2 SKS praktikum. Kemudian nanti di semester berikutnya nanti akan ada sitohistoteknologi 2. Kalau sito 2 ini nanti hanya ada praktikumnya saja, tidak ada teori gitu. Nanti akan lebih banyak membahas tentang pewarnaan khusus dan teknik-teknik khusus dalam preparat jaringan maupun preparat dari sel atau sitologi gitu ya. Nah, untuk praktikum sito 1 ini sebenarnya nanti akan saya setting coba ya. Kebetulan pas harinya Sabtu, jadi kalau Sabtu itu sebenarnya lab ditutup ya. Saya kalau pengamatan itu biasanya supaya mahasiswa punya gambaran, alat saya, laptop saya ini nanti akan saya hubungkan dengan alat namanya OptiLab begitu ya. Ada alat namanya OptiLab. Jadi nanti OptiLab ini akan nyambung ke mikroskop. Jadi nanti apa yang saya lihat di mikroskop, mahasiswa juga melihat gitu. Mungkin yang sudah bekerja di rumah sakit ataupun di lab-lab klinik yang memang di lab swasta yang memang ada lab PA-nya mungkin sudah pernah melihat ada satu alat khusus yang bisa disambungkan ke komputer atau PC begitu ya. Kalau yang lab punya itu memang sebenarnya belum yang terlalu bagus ya, tetapi sudah cukup lumayan begitu bisa memberikan gambaran kepada mahasiswa bagaimana sih dalam proses pengamatannya. Gitu. Mudah-mudahan nanti saya ada kesempatan untuk bisa memberikan apa namanya, untuk bisa memberikan ilustrasi mungkin ya atau demonstrasi pengamatan mikroskop dengan alat bantu mikrolab itu. Gitu.
Optilab, maaf kok Microlab, Optilab ya. Tapi kalaupun tidak ada kesempatan, ya mudah-mudahan nanti pada saat praktikum offline, nanti biasanya kan processing jaringan itu lama ya, processing jaringan lama, jadi sembari menunggu itu kita bisa melihat preparat menggunakan mikroskop, gitu ya. Dan untuk materi yang akan saya sampaikan ini, yang pertama yang terkait praktikum secara pasif ini yang hanya pengamatan sebenarnya, ini boleh dibilang sebenarnya mengulang dari beberapa materi yang sudah saya sampaikan pada saat teori kemarin ya. Dari semua yang ada di teori yang sudah saya berikan itu beberapa akan kita amati, kemudian akan saya sampaikan di sini nanti. Nah, ini nanti saya kemarin rencana dengan Mbak Ima itu sampai jam 3 ya. Mudah-mudahan nanti saya bisa memberikan sampai jaringan syaraf, atau paling tidak saya bisa memberikan 2 materi atau sampai 3 materi di pertemuan ini. Karena mohon maaf, untuk pekan depan di hari Sabtu tanggal 11 Desember itu nanti saya tidak bisa memberikan pembelajaran melalui Zoom ya, nanti melalui link Ivikas karena saya ada acara begitu. Ya. Jadi nanti kita ketemu lagi di pekan depannya lagi. Nah, makanya kalau bisa nih nanti saya akan memberikan materi double sekaligus gitu supaya nanti saya tidak hutang gitu ya. Oke. Memang jamnya menjadi panjang, tetapi karena sebenarnya ini dilakukan praktikum secara offline ya, harusnya offline yang kemudian di online kan. Kadang memang saya belum menemukan, atau mungkin ini juga menjadi problem dosen yang lain ya, bagaimana memperoleh cara yang paling maksimal supaya bisa diterima oleh mahasiswa begitu. Karena yang seharusnya mahasiswa melakukan sendiri, karena memang tujuan dari praktikum itu kan mahasiswa mampu melakukan gitu ya, tidak hanya mengetahui saja, tetapi sampai kepada mahasiswa mampu melakukan. Nah, kalau misalnya hanya praktikum secara offline itu kan tujuan untuk mampu melakukan kan akan susah gitu ya. Kalau hanya melihat saja kemudian tiba-tiba mahasiswa diberikan katakanlah langsung diterjunkan ke lapangan, itu kan pasti bingung ya bagaimana, walaupun awalnya sudah diberikan, tetapi kalau berdasarkan saya pernah mengikuti webinar itu tentang bagaimana psikologi bisa menangkap mahasiswa ataupun audien ya, audien dalam hal ini bisa menangkap materi itu. Kalau kita hanya melihat saja atau mendengar saja itu kurang dari 20% gitu ya. Kita akan bisa maksimal jika kita melihat, mendengar, kemudian mempraktekkan. Itu akan lebih banyak yang bisa diingat, akan lebih banyak yang bisa diserap gitu. Nah, mudah-mudahan nanti ada praktikum offline-nya yang itu juga diberikan spare waktu yang lumayan banyak, jadi kita bisa melakukan semuanya gitu ya. Karena ini juga merupakan salah satu mata kuliah unggulan tadi ya. Jadi harapannya ya mahasiswa nanti begitu lulus dari D3 Analis Fikes Unimus ini nanti punya sertifikat lebih gitu, punya kemampuan bahwa mahasiswa ini mampu atau punya nilai lebih di patologi anatomi. Harapannya nanti kalau misalnya mahasiswa yang belum bekerja melamar pekerjaan nanti akan memberikan poin lebih di penilaian atau seleksi masuknya gitu ya. Baik, saya akan langsung share screen ya untuk materi kita hari ini, hari ini. Saya akan mulai dulu dari jaringan epitel ya. Oke, baik, sebelumnya semuanya apakah sudah pernah menggunakan mikroskop? Sudah. Sudah ya. Oke, alhamdulillah. Karena kan sebagian besar dari satu kelas ini dari SEMAK ya, dari SMK Analis ya. Jadi sudah pernah menggunakan mikroskop ya. Kalau Sito itu di SMK diberikan atau tidak ya? Maaf, suaranya hilang, Bu. Pembuatan preparat itu baik dari sampel jaringan maupun... Halo? Halo? Suara saya hilang?
Halo. Putus-putus, Bu. Oke, nggih, mohon maaf sebentar. Halo, sekarang bagaimana, Mbak? Bon. Oke, baik. Terima kasih. Baik. Mohon maaf karena di tempat saya hujan, jadi mungkin agak terkendala. Nanti minta tolong jika memang suara saya hilang, saya bisa diinformasikan ya, atau Mbak Almaira bisa WA saya. Nggih. Gitu. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya kembali lagi. Kalau Sito, ya Sito dulu di SMK, apakah sudah dapat materinya? Ada Sudah atau belum? materinya. Kalau Ada. sampai praktikumnya pembuatan preparat baik itu dari Sito maupun dari sampel sel maupun dari sampel jaringan, begitu sudah Belum, pernah Bu. melakukan processing? Belum ya? Belum. Oke. Pernah dilihatin itu blok preparat. Blok parafin. Ya, Blok blok preparat. parafin. Ya, oke. Tapi punya gambaran ya kalau nanti bentuk preparat itu seperti apa, kemudian nanti itu yang akan kita amati kan sudah diwarnai begitu, sudah punya gambaran ya. Kan nanti diletakkan sebenarnya hampir sama seperti kalau misalnya kita membuat SADT ya. Jadi kan objeknya diletakkan di dalam preparat, diwarnai, kemudian kita amati menggunakan mikroskop itu. Saya kira kalau SADT pasti sudah diberikan di semak ya, karena itu merupakan materi yang dasar sekali begitu. Itu ya. Jadi nanti sama kita akan menggunakan untuk praktikum histologi yang sitohistoteknologi yang pasif ini, kita akan menggunakan preparat awetan gitu ya, preparat awetan atau sediaan awetan yang sudah diwarnai. Kemudian nanti mahasiswa langsung melakukan pengamatan menggunakan mikroskop. Nah, nanti tugasnya adalah untuk mengidentifikasi misalnya epitel. Nah, mana sih yang dimaksud dengan jaringan epitel itu? Yang mananya, yang bagian mananya. Mungkin ini karena juga dulu saya alami ya, kalau memang melihat pertama itu, kalau hanya sekali dua kali mungkin memang kalau nanti sampai ke belakang itu kok sama semuanya bentuk selnya gitu ya. Nah itu memang perlu dilihat berkali-kali gitu. Dulu pun pada saat saya kuliah saya juga mengulang gitu ya untuk materi histologi. Kalau dulu saat saya kuliah bukan histoteknologi tetapi mata kuliahnya namanya histologi gitu. Awal-awal memang belum bisa membedakan begitu antara sel yang satu dengan sel yang lain, tetapi dengan melakukan pengamatan yang berulang itu nanti akan paham begitu. Karena memang untuk tujuan praktikum pasif ini harapannya mahasiswa bisa mengetahui jaringan-jaringan dasar, walaupun sebenarnya untuk di lab PA itu analis tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengamatan preparat atau pasca analitiknya itu tidak dilakukan oleh analis begitu ya. Tetapi nanti untuk pengamatan preparat ya sampai kalau diagnosis di semua lab sama ya yang memberikan dokter PA begitu. Kemudian analis itu hanya sampai di pewarnaan, kemudian untuk pengamatannya itu hanya apakah warnanya sudah sesuai atau belum gitu, apakah inti selnya terwarnai atau tidak, sitoplasmanya terwarnai atau tidak, apakah pewarnaannya itu terlalu kuat atau terlalu lemah begitu. Hanya sampai situ saja. Kalau untuk membacanya itu nanti akan dilakukan oleh dokter PA. Tetapi meskipun demikian materi ini tetap diberikan begitu ya dari kampus, karena harapannya itu kan yang akan dikerjakan oleh analis gitu. Itu yang akan dikerjakan oleh analis di lab PA nanti sehari-harinya. Jadi paling tidak tahulah teorinya, oh itu toh yang disebut dengan sel epitel, oh itu yang epitel pipih, oh itu yang epitel kolumner, oh itu yang pseudokompleks, dan seterusnya gitu ya. Oke, untuk materinya itu tadi juga sudah sempat saya singgung, kita akan melakukan pengamatan preparat awetan dari jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan tulang ya, tulang ini sebenarnya masuk ke jaringan ikat gitu ya. Terus ada jaringan otot, jaringan saraf, kemudian kalau kelenjar ini tidak ya. Kelenjar ini tidak, mitosis juga tidak sebenarnya. Karena kalau untuk mitosis ini, yang paling gampang untuk melakukan pengamatan mitosis itu kan dari
apa namanya, akar bawang ya, dari akar bawang. Tetapi itu kan sudah tumbuhan, sementara nanti kalau analis kan tidak akan bersentuhan dengan tumbuhan, tetapi sampelnya itu ya lebih banyak berasal dari manusia. Kalau misalnya kita menggunakan hewan coba itu masih mending begitu ya, karena masih dekat gitu kekerabatannya. Kalau dengan tumbuhan itu kan sudah jauh, sehingga untuk mitosis ini memang dihilangkan. Kalau untuk kelenjar itu tidak secara khusus ya, tetapi nanti di pengamatan jaringan dasar, jika memang nanti ada kelenjar, mungkin yang lebih banyak yang uniseluler ya yang akan saya tunjukkan gitu. Kalau untuk yang multiseluler atau yang biasa disebut dengan kelenjar begitu saja itu nanti mungkin hanya ada satu preparat ya, mungkin hanya ada satu preparat gitu, karena untuk koleksi kita memang belum ada untuk yang kelenjar. Nah, ini sedikit mengulang dari materi kemarin yang sudah saya sampaikan, bahwa untuk jaringan epitel itu kita bagi menjadi dua ya, dibagi menjadi dua, yaitu ada epitel selapis dan ada epitel berlapis. Kemudian untuk epitel selapis itu dibagi lagi menjadi tiga, ada epitel pipih selapis, ada epitel kubus selapis, dan ada epitel kolumner selapis. Sebelumnya epitel itu dibagi menjadi, kalau berdasarkan bentuk itu ada tiga ya, ada epitel pipih, ada epitel kuboid, dan ada epitel kolumner. Kalau berdasarkan lapisannya ada epitel selapis dan ada epitel berlapis. Gitu. Yang akan kita amati nanti epitel selapis dan epitel berlapis. Untuk epitel selapisnya itu ada epitel pipih selapis, kuboid selapis, kemudian ada kolumner selapis. Yang biasanya kalau untuk kolumner ini memang dilengkapi dengan silia ya, atau rambut getar. Gitu. Nah ini saya ulang lagi bahwa untuk lapisannya itu kita bisa mengamati dia satu lapis atau berlapis, itu dihitung berdasarkan dari membran basalnya. Ciri-ciri, salah satu ciri dari jaringan epitel itu kan dia punya membran basalis gitu ya, atau basement membran di sini ya, yang ini warna hitam ini. Ini gambaran secara struktural ya, bukan gambaran aslinya. Jadi kita kalau untuk melihat seperti ini kita harus menggunakan perbesaran yang lebih kuat lagi. Kalau untuk mikroskop yang kita punyai di lab, kita tidak akan bisa memperoleh, kita tidak akan bisa melihat sampai membran basalnya. Nah, ini membran basal ini menjadi dasar untuk menentukan apakah epitel itu selapis atau berlapis. Nah, kalau untuk epitel pipih, itu kemarin sesuai dengan cirinya, dia intinya juga memipih. Bahkan nanti kalau kita lakukan pengamatan langsung, mungkin bagian sitoplasmanya sudah tidak akan terlihat. Kita hanya bisa mengidentifikasi bahwa itu epitel pipih dari bentuk inti selnya. Nah, yang perlu diingat juga bahwa karena ini nanti kita pengamatannya lebih banyak ke jaringan ya, bukan ke sitologi. Jadi untuk pewarnaan jaringan yang rutin ya, yang menjadi pewarnaan rutin itu adalah pewarnaan hematoksilin eosin. Ya, hematoksilin nanti akan mewarnai dalam hal ini inti sel gitu ya, karena lebih mudah kita akan nanti langsung melihat bagian selnya. Sel itu kan ada inti sel dan sitoplasma. Nanti di dalam sitoplasma ada organela-organela, tetapi kita tidak akan melakukan pengamatan sampai organela itu karena mikroskop kita terbatas gitu ya. Jadi nanti kita akan langsung mengamati, oh itu inti selnya dan itu sitoplasmanya. Dengan pewarnaan HE, inti sel akan terwarnai oleh inti sel akan terwarnai oleh hematoksilin ya, warnanya menjadi biru keunguan. Kemudian untuk sitoplasmanya nanti akan diwarnai oleh eosin yang warnanya menjadi merah muda atau pink. Ya. Jadi perlu diterapkan dulu konsep awal di sini bahwa kita akan mengamati sel, gitu ya. Sel epitel atau sel secara umum itu kan akan ada inti sel dan sitoplasma. Nah, dalam pewarnaan HE, inti sel nanti akan terwarnai oleh hematoksidin, ya.
biru keunguan, kemudian sitoplasma akan terwarnai oleh eosin berwarna pink atau merah muda. Nah, ini berdasarkan struktur ini kita memang masih bisa melihat ya, tetapi nanti untuk pengamatan langsung itu sitoplasmanya mungkin tidak bisa terlihat sejelas ini. Kalau untuk yang epitel kuboid, karena dia bentuknya kubus ya, lebih besar daripada pipih itu. Kemudian inti selnya juga dia lebih ke arah bulat sampai oval. Jadi kita bisa melakukan pengamatan nanti mana sih inti selnya, mana sitoplasmanya, kita bisa mengidentifikasi. Ini sama ya, karena dia cuma selapis, maka di atas membran basalis itu hanya ada selapis sel saja. Yang simple juga, yang kolumner juga sama ya, yang kolumner selapis juga sama. Bedanya memang biasanya ini ada silianya, ya. Tetapi nanti akan lebih banyak mungkin kita ketemu yang kolumner, yang pseudokompleks. Ya. Oke, ini ada penjelasan lagi dari masing-masing jenis sel epitel yang selapis ya. Jadi epitel pipih selapis atau epitel gepeng selapis atau simple squamous epithelium itu intinya memipih ya sesuai dengan bentuk sel ya, memanjang sesuai dengan bentuk sel, kemudian bentuknya bisa poligonal, terus biasanya dalam pengamatan langsung itu tadi sudah saya sampaikan juga untuk sitoplasmanya itu agak kurang jelas untuk diamati. Nah, untuk epitel pipih selapis itu kita bisa melihat di peritoneum ya, atau sebenarnya di lapisan paling luar dari usus halus, gitu ya, di lapisan usus halus. Nah, lapisan usus halus ini dia sebenarnya, maaf, bukan lapisan usus halus ini merupakan salah satu bagian dari sistem pencernaan. Gitu ya, bagian dari sistem pencernaan yang secara umum saluran sistem pencernaan itu dibagi menjadi 4 bagian. Ada bagian dari dalam keluar, itu ada bagian mukosa, kemudian ada submukosa, kemudian ada muscularis, dan ada serosa. Ya, dari dalam ini maksudnya yang dekat dengan lumen. Jadi nanti usus itu kan tempat lewatnya makanan gitu ya. Nah, nanti yang dilewati oleh makanan itu adalah bagian yang mukosanya. Di situ kan akan ada jonjot atau fili-fili yang fungsinya adalah untuk absorpsi makanan yang lewat di situ setelah dicerna di lambung nanti. Nah, untuk yang epitel pipih selapis itu kita mengamatinya di bagian serosa atau bagian terluar dari usus halus ini. Cuma ini memang tidak terlihat jelas ya, tidak terlihat jelas ini karena kualitas fotonya memang kurang bagus. Tetapi untuk epitel pipih selapis ini pokoknya hanya selapis di bagian paling luar, di bagian mukosanya, di bagian serosanya, gitu ya. Nanti sebenarnya kalau pengamatan kita masih bisa melihat beberapa bagiannya, tetapi kalau untuk bagian yang lain rata-rata memang sebagian besar koleksi preparat awetan kita itu sudah banyak yang rusak ya, sudah banyak yang rusak. Jadi memang harusnya sudah mulai diperbarui lagi. Nah, ini memang kita tidak bisa langsung melakukan pengamatan terus mungkin tidak langsung menemukan mana sih epitel pipih selapisnya yang ada di bagian serosa ini, yang di lapisan serosa yang paling luar ini. Karena kalau saya amati itu preparat yang kita punya itu sudah mulai mengelupas gitu, karena memang sudah lama ya. Ini pagi tadi saya baru menjadi moderator untuk kakak tingkat ya, untuk kakak tingkat kalian materi situs teknologi itu bahwa untuk penyimpanan preparat itu ternyata hanya sampai 2 tahun. Bahkan kalau untuk yang sekarang yang pakai pengecatan pabrikan sekarang itu hanya kadang ada beberapa merek yang kurang dari 1 tahun gitu. Karena preparat kita sudah lama, kemungkinan sih memang masih pakai pengecatan yang lama ya, tetapi sebenarnya pengecatan yang lama pun kualitasnya itu sebenarnya hanya bisa maksimal sampai 4 tahun gitu. Nah, itu kalau tidak salah itu praktikal lab
preparat awetan yang kita punya itu sudah belasan tahun ya, sebelum saya masuk di Unimus itu sudah ada. Jadi coba nanti bisa saya usahakan dengan tim ya, supaya ada pembaruan koleksi ya, supaya lebih bisa membantu mahasiswa lagi. Itu kalau misalnya pakai preparat yang lama itu, memang kita masih bisa melakukan pengamatan, tetapi kadang ada beberapa bagian yang sudah mulai lupas. Oke, baik ya, kembali lagi ini ke teorinya. Jadi untuk epitel pipis selapis kita akan melihat di bagian serosa, gitu ya. Sebenarnya kita akan identifikasi mana sih inti selnya, begitu. Tetapi karena memang ini kualitas fotonya kurang bagus ya, jadi mohon maaf saya tidak bisa menunjukkan. Mudah-mudahan nanti pada saat pengamatan langsung menggunakan mikroskop bisa saya tunjukkan. Kemudian selain kita akan mengamati di bagian usus ya, di bagian saluran pencernaan, gitu, kita akan mengamati epitel pipis selapis juga yang ada di ginjal. Tetapi di ginjal ini terutama di bagian, sebenarnya kalau menurut Jungguera itu kan struktur terkecil dari ginjal itu adalah nefron, gitu ya. Nefron nanti tersusun atas korpuskuler ginjal, kemudian ada ductus contortus proximal, lengkung Henle, kemudian ductus yang distal, terus ductus colligentes, gitu ya. Nah, untuk korpuskuler ginjal itu sebenarnya tersusun atas kapsula Bowman dan di bagian dalamnya itu ada glomerulus. Nah, di teori juga mungkin sudah saya jelaskan bahwa struktur bangunan ini sebenarnya kalau lengkap ya kita bisa menyebutnya korpuskuler ginjal atau korpuskuler renalis, atau bisa juga disebut dengan kapsula Bowman. Kapsula Bowman ini nanti tersusun atas dua lapisan ya, ada lapisan pariental, lapisan paling luarnya, dan ada lapisan visceral, lapisan yang di bagian dalamnya. Nah, sebenarnya yang lapisan visceralnya ini, yang bagian dalamnya ini yang disebut dengan glomerulus tadi. Fungsinya ini dia untuk menyaring, glomerulus itu kan tempat untuk menyaring darah. Fungsi ginjal itu kan untuk menyaring darah ya. Kemudian untuk kenapa darah perlu disaring? Darah kan nanti akan disaring jika memang darah kita itu ada zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh nanti akan dikeluarkan melalui urin. Zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh nanti akan dikembalikan ke dalam pembuluh darah. Semua nutrisi, makanan, hormon, bahkan hormon itu kan yang mengedarkan ke seluruh tubuh itu kan darah ya. Makanya sebelum diedarkan ke seluruh tubuh nanti masuk ke ginjal gitu ya. Atau sudah diedarkan ke seluruh tubuh nanti untuk pembersihannya gitulah ya istilahnya itu di bagian ginjalnya. Nah, untuk proses pembentukan urin, kalau misalnya di urinalisa, teori urinalisa itu kan ada 3 tahap ya, ada 3 tahap. Salah satunya adalah proses filtrasi atau penyaringan. Nah, penyaringan ini terjadi di glomerulus ini. Nah, kembali lagi ke intinya, kita akan melihat epitel pipis selapis, di mana letaknya? Letaknya adalah di bagian lapisan parientalnya ini. Nah, karena dia epitel pipis selapis, kita tidak bisa melihat sitoplasmanya, kita tidak bisa mengidentifikasi sitoplasmanya. Kita hanya bisa mengidentifikasi dari inti selnya saja. Ya, inti selnya, ini inti selnya. Nah, ini juga sama, ini inti selnya ya, inti selnya. Kita hanya bisa mengidentifikasi dari inti selnya saja. Epitelnya dia epitel pipis selapis. Bagian sitoplasmanya sudah kita akan kesulitan untuk melihat dengan perbesar mikroskop yang kita punya. Itu ya, jadi bukan di bagian tengahnya ini sebenarnya, walaupun sebenarnya ini juga ada sel ya, tapi namanya sel podosit gitu. Target kita bukan di sini. Karena di sini namanya adalah sel podosit. Ini juga sama, ini sebenarnya kalau pewarnaan HE ini inti sel ya, ini sitoplasmanya. Ya. Jadi nanti untuk jaringan ginjal itu sebenarnya khas ya. Nanti kalau kita atau kita pengamatan kemudian melihat banyak struktur seperti ini, itu namanya dia pasti ginjal, karena struktur ini tidak dimiliki di bagian yang lain, di bagian organ yang lain.
Jadi nanti ini proses filtrasi terjadi di sini, kemudian urin sementara atau urin primer ya, mungkin sudah disebut urin primer itu nanti akan ditampung di ruang urinarius ini yang bagian kosong ini ya, yang seperti merenggang. Nah ini adalah ruang urinarius nanti untuk menampung si urinnya. Nah, mepet sampai ke lapisan parientalnya, kita bisa mengidentifikasi di situ ada inti sel panjang, itu adalah inti sel dari epitel pipih selapis, itu ya, atau epitel squamous selapis. Terus kita masuk ke epitel kubus ya, setelah epitel pipih masih sama, ini yang selapis. Ya. Selnya itu memang lebih tinggi dan lebih tebal daripada epitel pipih selapis karena namanya juga epitel kubus, bentuknya memang seperti kubus begitu. Kalau dilihat dari atas dari permukaan memang tampak seperti poligonal bentuknya gitu ya. Bentuknya masih poligonal, tetapi kalau dilihat dari samping itu baru kelihatan dia seperti bujur sangkar atau segi empat sama sisi atau kubus tadi ya. Jadi masing-masing panjangnya ini hampir sama. Panjang sisinya hampir sama. Terus karena memang dia bentuk selnya itu lebih tinggi dan tebal, maka inti selnya memang menyesuaikan. Dia inti selnya nanti lebih ke arah bulat ya, atau bahkan sebenarnya oval juga masih kadang kita bisa menemukan gitu, tapi lebih cenderung ovalnya bukan oval pipih memanjang ya, tetapi oval yang masih mendekati bulat begitu. Nah, ini inti selnya, kemudian ini bagian sitoplasma. Nah, kita akan mengamati di mana untuk epitel kubus selapis ini, kita akan amati di kelenjar tiroid. Ya, kelenjar tiroid itu merupakan kelenjar yang akan menghasilkan hormon tiroid ya. Terus nanti ini masa-masa koloidnya ya, kalau dilihat menggunakan mikroskop ini sebenarnya juga khas gitu. Kalau kita lihat di mikroskop kok ternyata banyak bulutan-bulutan seperti ini. Karena ini menjadi struktur yang berbeda dari yang lain. Mungkin kalau melihat sekali dua kali mungkin memang belum terlalu bisa membedakan ya, tapi silakan bisa dilihat diulang-ulang supaya lebih paham lagi, lebih bisa nyantol lagi gitu ya, bahwa yang bentuknya seperti ini ada masa-masa koloidnya ya, ini masa koloid namanya. Ini adalah bagian dari kelenjar tiroid. Dan di mana sih sebenarnya yang akan kita lakukan pengamatan, mana yang disebut dengan epitel kubus selapis itu, epitel kuboid selapis itu. Epitel kubus selapis itu yang mengelilingi seluruh bagian dari kelenjar koloid ini. Produk koloid, maaf, masa koloidnya ini. Ini ya. Mohon maaf, memang fotonya agak kurang bagus karena memang alat optilag yang kita punya itu memang masih standar yang bukan bagus gitu ya. Bisa untuk pengamatan, tetapi memang resolusinya itu agak berbeda dan kadang bukan kadang dan memang besaran lapang pandangnya itu berbeda antara kita melakukan pengamatan langsung dengan menggunakan OptiLab. Tapi memang agak lebih memudahkan gitu ya, karena nanti kalau untuk mahasiswa-mahasiswa yang penelitian menggunakan sampel gitu ya untuk memperoleh foto, tidak perlu difoto pakai HP yang susah, kita harus paskan di bagian lensa okulernya gitu ya, tapi kita bisa langsung klik di OptiLab itu, tapi memang resolusinya kurang bagus. Nah ini epitelnya ya, kembali lagi ini adalah epitel kuboidnya. Cuma mohon maaf gambarnya agak kurang jelas ya. Tapi kalau dilihat di sini kita bisa identifikasi ini inti selnya lebih bulat ya atau oval ya daripada epitel pipih gitu. Kalau epitel pipih itu kan memang benar-benar dia flat gitu pipih. Kalau ini lebih ke arah lonjong ke arah bulat. Jadi epitelnya
yang menjadi target pengamatan itu adalah yang ada di sekeliling dari massa koloid ini. Itu ya, saya lanjut lagi untuk yang terakhir, yaitu untuk epitel kolumner selapis. Epitel selapis atau disebut dengan epitel kolumner simplex. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa untuk epitel kolumner itu ada juga yang dilengkapi atau sebagian besar dilengkapi dengan silia. Ya, silia. Ini gambaran struktural ya, ini membran basalisnya, kemudian ini adalah sel epitel kuboidnya. Jadi kalau sel epitel kolumner ya, kolumner yang selapis dari membran basalis itu hanya ada satu lapisan epitel kolumner. Terus kalau dilihat juga karena bentuk selnya memanjang, maka inti selnya juga memanjang, tetapi panjangnya tidak pipih. Kalau yang di epitel pipih selapis itu kan dia karena bentuk selnya memipih, akhirnya inti selnya juga memipih. Kalau di sini di kolumner selapis ini dia inti selnya itu mengikuti dari bentuk selnya, karena bentuk selnya panjang, dia masih cukup ada ruang ya, makanya tidak flat ya, tidak tipis, tidak pipih banget. Terus ini untuk pengamatan epitel kolumner selapis ya, kita bisa melihat di bagian saluran pencernaan. Seperti tadi kita mengamati epitel pipih selapis di bagian saluran pencernaan, terutama di bagian usus halus ya, di lapisan parietal, di lapisan serosanya, dan sebagai ciri dari jaringan dari saluran organ pencernaan itu ada 4 bagian, ada serosa, kemudian ada muscularis, ada submukosa, dan mukosa. Mukosa yang berbatasan dengan makanan yang akan diserap. Nah, untuk epitel pipih, untuk epitel kolumner selapis itu kita bisa menemukan di bagian mukosa dari sel usus ya, usus halus gitu ya, dari saluran usus halus. Nah, karena memang fungsinya untuk penyerapan, memang di situ banyak villi gitu ya, atau villi itu semacam tonjolan-tonjolan. Nah, di dalam preparat preparat usus ini juga kita akan menemukan adanya kelenjar ya, tetapi untuk kelenjarnya itu adalah kelenjar yang uniseluler, yaitu sel goblet atau disebut dengan sel piala karena bentuknya seperti piala. Itu juga sudah sempat saya singgung ya kemarin ya. Ulang saja, sebenarnya inilah yang disebut dengan sel-sel piala gitu. Jadi awalnya sebenarnya ya sel epitel, tapi dia mengalami modifikasi. Jadi epitel kelenjar. Fungsinya adalah untuk menghasilkan sekret atau mukus yang pada akhirnya nanti akan sekret atau mukus itu bisa dijadikan sebagai pelumas ya, ataupun di bagian lain itu bisa menjadi salah satu mekanisme pertahanan ya dari mikroorganisme ataupun bakteri ataupun debu yang masuk ke dalam tubuh. Nah, ini di mana sih epitel kolumner selapisnya? Epitel kolumner selapisnya itu yang ini mulai dari ini sampai ke atas ini. Cuma memang kalau epitel itu kan memang salah satu cirinya juga dia saling berdekatan ya antara sel yang satu dengan sel yang lainnya. Kadang sampai kita tidak bisa membedakan mana sih batasan antara satu sel dengan sel yang sebelahnya. Ya, sebenarnya kita bisa mengamati tetapi menggunakan mikroskop elektron. Nanti silakan bisa dibaca di bukunya Junqueira itu di situ ada pembatasnya, sebenarnya ada taut terekah gitu ya. Ada taut, namanya taut, nanti macam-macam jenis tautnya. Di situ selain dia pembatas juga sebenarnya merupakan barrier. Cuma karena kita memang tidak bisa melakukan pengamatan itu, jadi kita hanya mengidentifikasi, oh ini yang disebut dengan epitel kolumner selapis. Ya, dia inti selnya memanjang, kemudian intinya mulai dari membran basalis sampai ke atas ini. Ya. Nah, itu tadi untuk yang epitel selapis ya, jadi ada pipih selapis, ada kuboid selapis, dan ada kolumner selapis. Nah, sekarang kita ke epitel berdasarkan lapisannya yang kedua, yaitu epitel yang berlapis. Yang pertama ada epitel pipih berlapis berkeratin, kemudian ada epitel
transisional dan ada epitel kolumner, epitel kolumner pseudokompleks sebenarnya, epitel kolumner yang berlapis semu. Ya, kita bahas satu-satu. Untuk epitel yang pipih dan berlapis itu berarti kalau dilihat dari membran basalisnya itu ada lebih dari satu lapisan epitel, ya, mulai dari basement membrannya. Itu juga untuk yang transisional maupun yang kalau yang pseudokompleks ini kan sebenarnya dia hanya satu lapisan tetapi terlihatnya seperti berlapis. Ya, jadi untuk yang epitel berlapis ini tidak saya jelaskan semuanya karena memang pengamatannya kita tidak melakukan semuanya ya, hanya untuk yang epitel pipih, epitel pipih berlapis ya. Tetapi nanti yang berkeratin dan juga ada yang non keratin sebenarnya. Kemudian ada epitel transisional dan ada epitel pseudokompleks ya, yang dilengkapi dengan ciliata. Kita lihat dulu untuk yang epitel pipih berlapis berkeratin atau istilah lainnya epitel gepeng berlapis berkeratin atau epitelium squamous kompleks ya, yang berkeratin. Nah, di mana kita bisa menemukan epitel pipih berlapis berkeratin ini, kita bisa menemukan di jari, baik jari telapak tangan kita maupun jari telapak kaki kita. Untuk epitel pipih berlapis berkeratin ini dibagi menjadi 5 bagian ya. Kemarin juga sudah saya sampaikan di teorinya, mulai dari lapisan paling luar itu adalah lapisan korneum ya. Lapisan korneum atau lapisan tanduknya, makanya dinamakan dengan epitel, ada yang menyebutnya epitel pipih berlapis bertanduk gitu. Atau ada yang menyebutkan epitel squamous, epitel pipih berlapis berkeratin. Karena memang yang bagian ini adalah bagian lapisan keratinnya. Kemudian masuk ke di bawahnya ya ada sekitar 2-3 lapisan yang warnanya translucent begitu, tidak berwarna atau bening sebenarnya. Itu kita bisa menemukan adanya stratum lucidum. Ya, stratum lucidum. Kalau dari struktur gambar ini kita bisa melihat ya mana 5 lapisannya itu. Ini mulai dari keratin, kemudian ini sampai ke keratin atau korneum ya, atau tanduk gitu ya. Kemudian hingga kita sampai ke lapisan lucidum. Mohon maaf saya minum sebentar ya. Baik, terima kasih. Ini kita kembali lagi untuk lapisan di bawahnya lagi setelah lucidum itu ada 3 lapisan ya, sampai 5 lapisan. Bentuknya seperti granul atau titik-titik ya. Granul itu bahasa Indonesianya titik. Makanya disebut dengan lapisan granulosum atau stratum granulosum. Stratum itu bahasa Indonesianya lapisan. Ini bentuknya nanti seperti granul, seperti titik-titik gitu ya, atau cukup granul yang suka minum kopi. Gitu. Terus di bawahnya lagi kita bisa menemukan stratum spinosum, gitu. Karena di sini bentuk selnya itu seperti spina. Dia spina artinya sebenarnya kalau di bahasa Indonesia kan bisa berarti duri ya, tetapi bukan bentuknya seperti duri misalnya dibayangkannya duri mawar gitu ya, tetapi maksudnya adalah ada bagian dari sudut selnya ini yang runcing ya. Terus ada satu lapisan yang paling bawah yang disebut dengan membrana basalis ya, tetapi ini juga bisa disebut dengan stratum germinativum karena bagian ini itu merupakan tempat tumbuhnya sel-sel epitel. Semakin nanti ke atas ini semakin dia merupakan jaringan yang mati karena dia sudah jauh dari pembuluh darah. Ya, ini adalah di bagian telapak tangan atau telapak kaki kita. Ini merupakan
lapisan kulit yang disebut dengan epidermis, lapisan yang paling luar. Kalau secara anatomi itu kan ada, kalau lapisan paling luar epidermis, kemudian ada dermis dan ada hipodermis gitu ya. Nah, ini untuk epitel pipih berlapis berkeratin kita bisa menemukan di bagian epidermisnya. Kita lihat langsung untuk yang pengamatan. Ini ya, nanti untuk pengamatan itu kita akan melihat seperti ini ya. Ini adalah bagian keratinnya, gitu ya. Ada bagian keratinnya, dan biasanya kalau pengamatan langsung, yang bagian stratum lucidum itu memang kadang tidak bisa terlihat, gitu, karena dia memang bentuknya transluent atau transparan kadang. Jadi kadang kita tidak bisa mengidentifikasi. Kalau yang ini memang ini agak kelihatan. Ini kalau bisa dilihat, ini kan ada bagian yang berbeda dengan bagian yang lainnya yang sebelumnya maupun yang sesudahnya, gitu ya. Ini mulai dari sini sampai ke sini itu adalah epitel, adalah lapisan. Ibu, maaf, suaranya double, Bu. Suaranya double. Gema. Oh, gema. Kenapa ya? Saya hanya buka satu. Kalau sekarang bagaimana, Mbak? Masih, Bu, gema. Saya atur apanya ya? Biasanya di apanya ya? Atau terlalu keras ya? Kalau sekarang bagaimana? Masih, Mbak? Kata-katanya itu jelas, Bu, cuma gema aja. Gitu. Terus setelah saya buka pintunya supaya oke, saya lanjut lagi ya, Mbak Almira ya. Mudah-mudahan jelas ya. Nggih. Suaranya masih atau masih menggema? Nggih, mboten napa-napa, Bu, lanjut mawon. Oke, baik. Oke. Tapi yang penting bisa terdengar ya, jelas ya, Mbak ya. Saged, Bu. Oke, baik. Oke, saya lanjutkan tadi ya. Ini untuk lapisan korneumnya ya. Lapisan korneumnya, kemudian ini yang terlihat berbeda dari lapisan korneum ini dan terlihat berbeda dari lapisan yang di bawahnya, itu adalah stratum lucidum. Tetapi mungkin nanti kalau kita mengamatan langsung itu nanti hasilnya akan seperti ini. Kita tidak akan bisa mengidentifikasi stratum lucidumnya ini ya. Ini kan tidak bisa kita bedakan ya antara stratum corneum dengan lucidumnya dan dengan stratum granulosumnya yang ada di bawahnya. Ya, kalau yang ini masih bisa terlihat itu. Ini lucidumnya, kemudian ini granulosumnya, ini spinosumnya. Ini malah yang tidak bisa teridentifikasi dengan jelas itu adalah yang germinativumnya atau membran basalisnya. Kalau ini yang mirip seperti kita pengamatan langsung di mikroskop, ini bagian korneum, lucidumnya malah yang tidak bisa kelihatan, kemudian kita bisa mengidentifikasi ini granulosum ya, titik-titik granul, kemudian ada spinosum, kemudian kalau dilihat lagi di bagian paling bawah itu satu lapisan, dia lebih tebal dari bagian yang lainnya, itu adalah stratum germinativum atau membran basalis atau stratum basalis atau stratum basale, gitu ya, ada yang bentuknya seperti itu juga. Itu ya, jadi perlu diingat mulai dari paling luar ada stratum corneum, lucidum, granulosum, spinosum, dan germinativum. Terus kita lanjut ke yang tanpa keratin. Kalau tadi yang punya keratin, sekarang epitel pipih berlapis yang tidak berkeratin. Kalau yang tidak berkeratin itu, kalau tadi kan yang keratin kita ada 5 lapisan ya, mulai dari paling luar ada corneum, kemudian lucidum, ada granulosum, gitu ya. Nah itu 3 lapisan itu kalau di epitel pipih yang non keratin, berlapis yang non keratin itu kita tidak bisa menemukan. Kita hanya langsung akan ketemu dengan bagian yang stratum spinosum atau lapisan spinosum, dan kita hanya bisa melihat bagian paling bawahnya yaitu stratum germinativum atau membran basalinya. Kita lihat ya, untuk yang
non keratin ini kita bisa melihat di esofagus ya. Nanti kita pakai esofagus gitu. Ini ya, dia tidak memiliki lapisan tanduk ya, berarti kita langsung akan ketemu dengan lapisan spinosum. Kalau dilihat di sini ada satu bagian, ini ada yang tercat lebih gelap ini ya. Ini adalah bagian dari stratum germinativum atau membrana basale atau stratum basale. Kalau mulai dari ini sampai ke atas ini dia adalah bagian dari stratum spinosum, ya, spina. Terus ini untuk yang epitel transisional ya, epitel transisional itu kita bisa menemukan di vesika urinaria atau kandung kemih, kemudian kita juga bisa menemukan di uretra. Ya. Epitel transisional ini memang karena dia bisa bertransisi gitu ya, dari yang apa namanya kolumner ataupun dari yang kuboid, kemudian dia nanti membentuk sel yang lebih bibitnya lagi. Kalau mungkin dari kolumner dia akan membentuk yang kuboid, kalau yang dari kuboid nanti dia akan menjadi yang squamous. Nah, kita bisa menemukan epitel-epitel itu pada organ-organ yang sering mengalami kontraksi dan distensi. Contohnya yang kandung kemih itu tadi ya. Ini kan merupakan tempat untuk penyimpanan urin gitu ya. Yang jika dia kosong kan dia akan relaksasi gitu ya. Nanti kalau ada isinya dia baru kontraksi gitu ya. Kontraksi yang akhirnya epitelnya itu berubah bentuk gitu. Jadi berubah bentuk dari semulanya. Nanti kalau isinya sudah keluar, sudah tidak ada, ya nanti dia akan kembali lagi. Nah, ada satu sel yang perlu diperhatikan di sini ya, ada namanya disebut dengan sel payung, itu di bagian epitel yang paling luarnya, gitu ya, epitel transisional yang paling luar, karena ini merupakan epitel yang kompleks kan berarti dia ada banyak lapisan, gitu ya. Karena dia termasuk dalam berlapis, jadi akan ada banyak lapisan dan lapisan yang paling luar. Yang lapisan paling luar itu dia biasanya bentuknya itu lebih besar daripada bagian yang ada di bawahnya. Nah, bagian yang lebih besar ini dia disebut dengan sel-sel payung karena memang bisa ditinjau dari bentuknya yang memang seperti payung gitu ya, tapi tanpa pegangannya ataupun karena dia seperti seolah-olah memayungi sel-sel yang ada di bawahnya, karena memang sel-sel yang ada di bawahnya itu ukurannya lebih kecil, daripada sel-sel payung ini tadi. Kita langsung lihat untuk pengamatan preparatnya ya. Ini untuk yang dari epitel transisional yang ada di vesika urinaria ya. Tetapi nanti kalau kemarin saya melakukan pengamatan, kita mungkin sudah agak susah menemukan sel payungnya ini secara jelas dan detail seperti ini karena saya lihat preparatnya sudah mulai lepas-lepas gitu. Jadi kadang kita tidak bisa mengidentifikasi yang sel payungnya ini, dan beberapa preparat itu memang dia ada yang melipat sebenarnya. Jadi ini numpuk ini yang akhirnya kita tidak bisa melihat secara jelas sel-sel payungnya ini. Ya, ini bagian dari inti selnya, kemudian ini sitoplasmanya. Ini sel yang ada di bawahnya itu ukurannya lebih kecil daripada sel-sel yang paling luar yang disebut sel payung tadi. Ya, kemudian kalau yang di ureter itu dia nanti yang ini ya, yang ini bagian ototnya ya, otot polos dominan yang ada di sini. Untuk epitel transisionalnya itu yang mulai dari sini sampai ke sini. Ini bagian yang kosong ini dia disebut dengan lumen ya. Nanti ini sebagai tempat atau saluran lewatnya urin gitu. Ureter itu kan yang menyalurkan urin nanti ya. Kalau vesika urinaria nanti yang menampung urin. Kalau memang belum mau dikeluarkan.
Tetapi kalau memang sudah sampai pada batas penampungannya, ya nanti kita harus mengeluarkan, yang nanti akan diberikan sinyal, sehingga nanti kita akan ada sensasi atau ada rasa pengen buang air. Ya ini kalau yang di ureter ini mulai dari sini sampai ke sini ya, epitel transisionalnya. Cuma karena ini memang kita pakai perbesaran yang mungkin sekitar 10 kali objektif ini, atau kalau tidak salah malah mungkin 4 kali objektif, kita tidak bisa melihat selnya secara langsung dari satu persatu gitu ya. Kalau untuk sel payungnya itu memang paling jelas terlihat itu di vesika urinaria. Ya. Saya lanjut untuk yang epitel berikutnya, tetapi sebenarnya ini hanya selapis sih, tetapi karena memang terlihatnya seperti berlapis gitu ya, jadi memang masuk di bahasan epitel yang berlapis. Tetapi kalau walaupun disebut dengan berlapis, sebenarnya dia berlapisnya semu atau disebutnya dengan pseudokompleks gitu ya, atau pseudostratified. Nah, untuk yang koluner berlapis semu itu kenapa dia kok terlihatnya seperti berlapis-lapis gitu? Karena sebenarnya panjang selnya itu tidak sama panjang gitu. Atau sel-sel epitel kolunernya itu tidak semuanya mencapai bagian atasnya. Nah, untuk epitel koluner itu kan biasanya dilengkapi dengan silia, ya, dilengkapi dengan silia. Nah, untuk yang pseudokompleks ini kalau dibilang itu bentuk selnya itu tidak semuanya mencapai bagian silianya. Makanya dia terlihatnya seperti bertingkat gitu. Padahal sebenarnya itu adalah sel yang tidak sama panjang atau tidak sama tinggi. Sebenarnya sih dia hanya satu lapisan saja kalau dilihat dari membran basalisnya. Tetapi memang kalau kita mengamati langsung kita agak susah mengidentifikasi, oh itu cuma selapis gitu. Karena nanti sudah sangat rapat ya dengan perbesaran yang kita punya, kita tidak bisa melihat batasnya masing-masing. Jadi ya kadang tampaknya itu terlihat seperti memang benar-benar berlapis, kok kita tidak bisa mengidentifikasi bahwa selnya sangat tinggi, tidak sangat tinggi. Gitu. Tapi sebenarnya kalau secara struktural ya di gambaran ini, atau mungkin dengan menggunakan referat yang mikroskop yang perbesaran lebih kuat, itu sebenarnya kita bisa melihat di situ. Nah, untuk epitel koluner ini memang selain dilengkapi dengan silia, gitu ya, ada sel epitel yang memang berubah fungsi menjadi kelenjar, yang tadi juga kita sudah temukan di epitel koluner yang selapis ya, ada sel goblet. Gitu. Sel goblet yang fungsinya untuk menghasilkan mukus atau cairan. Kita lihat kalau untuk preparatnya seperti apa nanti. Nah, ini untuk pengamatan kita akan melihat di bagian trakea ya. Di bagian trakea itu merupakan bagian dari sistem respirasi ya, yang menyalurkan udara yang mulai dari hidung sampai ke udara yang diambil dari hidung ke paru. Ini epitelnya, begitu ya. Ini epitelnya mulai dari sini sampai ke sini. Di dalam gambaran ini kan kita tidak bisa melihat, oh itu selnya tidak sama tinggi. Ini kan agak susah ya kalau dilihat dari sini. Nah ini sebenarnya ya epitelnya itu tidak sama tinggi. Dia tidak semuanya mencapai silia. Ini silianya ya, yang ada seperti garis-garis gitu ya, kalau kita gambar yang dikasih garis-garis itu, ini adalah silianya. Kemudian di sini juga ada bagian dari sel gobletnya. Sel goblet itu karena memang dia akan menghasilkan mukus ya. Mukus itu dalam tahap prosesing jaringan, tahap pembuatan preparat gitu ya, itu kan nanti akan dimasukkan ke dalam alkohol, silau, larutan-larutan polar yang lainnya gitu. Jadi akhirnya
dia akan hilang, akan larut. Akhirnya kalau dibuat preparat itu kita hanya bisa melihat ruangan-ruangan yang kosong ini saja. Tetapi memang kita masih bisa mengidentikan dari bentuknya. Ini kan bentuknya hampir mirip seperti piala, ya panjang. Ini piala zaman dulu ya, bukan piala yang model zaman sekarang. Mungkin pernah saya sampaikan kalau yang suka nonton Piala Champion, ya sepak bola itu bentuknya mirip seperti Piala Champion itu. Tapi ya memang tidak sama persis ya. Kalau di Histo itu kita hanya mengandaikan supaya untuk lebih mudah diingat. Ya. Ini yang disebut dengan sel goblet. Kemudian ini adalah epitelnya, epitel kolumer yang pseudokompleks tadi. Tampaknya seperti berlapis, tetapi sebenarnya dia hanya selapis saja. Dan dia dilengkapi juga dengan silia atau rambut getah. Kalau untuk di trakea itu sebenarnya udara yang diambil dari luar itu kan bisa terkontaminasi oleh mikroorganisme ataupun mungkin bisa bercampur dengan debu gitu ya. Sebenarnya di hidung sudah disaring begitu ya. Tetapi kalau memang sampai ada yang lolos itu nanti debu ataupun mikroorganisme itu akan ditangkap atau dibungkus oleh sekret yang dihasilkan oleh kelenjar sel goblet tadi ya, kelenjar uniselular sel goblet tadi. Kemudian nanti dengan adanya rambut getah ini dia akan didorong keluar supaya dia tidak masuk ke paru. Nah, ini tadi untuk yang epitel kolumer berlapis semu yang bersilia. Yang di trakea itu bersilia kita nyebutnya. Kalau yang ada di testis ataupun di ductus epididymis itu adalah yang stereosilia. Jadi epitel kolumer berlapis semu stereosilia. Kalau yang di trakea itu adalah epitel kolumer berlapis semu yang silia. Yang ini disebutnya dengan stereosilia, gitu ya. Dan sebenarnya kalau kita akan melakukan pengamatan, stereosilia ini bisa kita amati itu di bagian testis yang mendekati dengan epididymis ya, yang spermanya itu sudah hampir matang. Tempat testis itu kan merupakan tempat untuk pembentukan sperma ya, dan sampai pematangan sperma. Nah, terus di testis itu sebenarnya di situ tersusun atas vesikula seminalis. Di dalam vesikula seminalis itu nanti akan ada proses pembentukan sperma sampai terjadi sperma yang masak. Nah, sperma masak itu biasanya nanti kalau silia yang ada di ductus epididymis ya, di bagian ductus itu saluran ya, epididymis itu saluran epididymis itu dia yang stereosilia, atau sebenarnya kita bisa menemukan juga di bagian testis ya, dia tidak bisa bergerak silianya. Ini spermanya. Itu ya, epitelnya itu adalah yang ini. Kita bisa mengidentifikasi dari inti selnya. Cuma memang ini tampaknya seperti satu lapis ya. Kalau ini kalau ini memang tampak satu lapis gitu ya. Tetapi kadang memang kalau pengamatan langsung itu
dia tidak sama tinggi, tapi ini yang gambar ini dia kelihatan satu lapis, kelihatan seperti satu lapis. Tetapi untuk pembagiannya dia sebenarnya masuk di epitel koluner yang berlapis atau pseudokompleks atau pseudostratified yang speleosilida. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk yang epitel ya. Sebenarnya saya hanya mengulang untuk materi dari teori yang pernah saya berikan gitu. Ya, karena sebenarnya kalau untuk praktikum offline-nya kita langsung mengamati menggunakan mikroskop. Sebelum saya lanjut, apa ada pertanyaan? Ternyata sudah setengah 3 ya, setengah 20. Atau saya lanjutkan saja ya, saya ganti untuk PPT yang berikutnya, saya ke otot saja ya, supaya jam 3 kita selesai. Oke, mohon konfirmasi sudah tampak di layar masing-masing ya. Sampun. Oke, baik, terima kasih. Nah, untuk otot itu memang lebih sedikit ya. Ini sebenarnya kalau dilihat paling gampang pengamatannya karena hanya ada 3 dan jelas terlihat bedanya, gitu ya. Hanya ada 3 yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Kemarin juga sudah saya jelaskan secara detail di teorinya. Ya, kalau untuk otot polos itu dia memang bentuknya dia disebut polos karena memang dia tidak memiliki garis-garis melintang, gitu ya. Dia tidak memiliki garis-garis melintang. Jadi kalau dilihat pengamatan itu smooth aja, malah kadang kita bisa tertukar dengan jaringan ikat nanti. Tetapi kalau jaringan ikat itu kadang yang membedakan itu nanti intinya ya dengan jaringan ikat. Kalau untuk otot polos ini dia intinya nanti ada di tengah. Intinya ada di tengah. Terus sebenarnya kalau dilihat secara detail gitu ya. Cuma nanti kalau pengamatan langsung memang agak susah untuk melihat bentuknya itu. Jadi bentuknya itu fusiform. Gitu ya. Fusiform itu maksudnya kalau di sini disebutnya dengan spindle shape ya. Karena memang bentuk bagian tengahnya itu menggelendong, kemudian bagian ujungnya itu runcing. Ini ya. Ini disebut dengan spindle shape atau sebenarnya ini disebut juga dengan fusiform. Jadi fusi itu kan gabungan. Jadi seperti 2 garis yang bergabung, mungkin maksudnya seperti itu ya. Form itu terbentuk. Jadi di bagian tengahnya itu ada yang gelendong, kemudian di bagian ujungnya itu runcing. Terus untuk otot polos itu intinya biasanya hanya 1 ya. Kita biasanya kita hanya menemukan 1, dia letaknya ada di tengah. Kemudian kalau berdasarkan gambar ini malah dia disebut juga dengan inti selnya itu disebutnya karena inti selnya memanjang gitu ya, seperti rokok gitu. Jadi disebutnya dengan cigar shape nucleus. Nucleusnya berbentuk seperti rokok. Tetapi ya sebenarnya kalau inti selnya diidentifikasi seperti rokok itu agak kurang bisa terlihat nanti ya. Kalau saya sih biasanya melihatnya inti selnya dia ada di tengah, itu yang paling gampang untuk mengidentifikasi. Terus bedanya dengan otot lurik ya, bedanya dengan otot lurik itu dia sama-sama panjang, tetapi kalau otot lurik kita punya garis gelap terang. Kita punya garis gelap terang ya, kita punya garis gelap terang seperti ini. Kemudian inti selnya biasanya itu tidak hanya 1, kita bisa menemukan banyak. Dan letaknya itu tidak ada di tengah, tetapi letaknya ada di pinggir. Kita bisa nemu untuk otot lurik ini contohnya di lidah ya. Di lidah ataupun karena otot lurik ini dia yang menggerakkan skelet atau yang menggerakkan tulang, maka di bagian yang dekat dengan tulang, jadi kita pasti akan menemukan otot lurik atau di bagian-bagian ekstremitas, bagian alat gerak tangan ataupun kaki itu kita bisa menemukan adanya otot lurik.
Kalau otot polos tadi itu sebenarnya kita bisa melihat di bagian muskularis dari usus halus tadi. Kalau masih ingat tadi yang saya sampaikan bahwa usus halus itu kan lapisan paling luar itu ada serosa ya yang tersusun atas epitel pipih selapis. Masuk ke dalam itu ada lapisan muskularis, itu sebenarnya isinya adalah otot polos. Nanti kita bisa melihat otot polos dari usus halus itu pada saat pengamatan di mikroskop ya. Terus setelah muskularis nanti kan ada submukosa, mukosa kita bisa melihat tadi ada epitel kolumer selapis. Jadi kan memang seperti yang di teori dulu saya sampaikan bahwa memang setiap bagian dari jaringan kita ataupun organ kita itu pasti akan tersusun atas 4 jaringan dasar. Mulai dari epitel, dari otot, kemudian dari jaringan ikat, dan dari syarafnya. Semuanya pasti kita bisa menemukan. Nah, contohnya tadi di usus ya. Di usus itu kita paling luarnya kita menemukan epitel, kemudian masuk ke dalam ada di muskularisnya ada otot, ya otot polos di situ, kemudian sebenarnya nanti di submukosanya nanti kita bisa menemukan jaringan ikat ya. Terus di bagian mukosanya kita bisa nemu adanya epitel kolumer, dan sebenarnya di dalamnya nanti akan ada persyaratan di situ. Oke. Oke, baik, terima kasih. Saya lanjutkan ya. Jadi tadi disebut dengan otot lurik karena memang dia bentuknya seperti lurik ya, disebut dengan otot skelet karena dia menempel di skelet kita atau menempel di skelet itu tulang ya. Kemudian disebut juga dengan seran lintang, ada yang menyebutnya seran lintang karena memang bentuknya itu ada garis yang seran dan ada lintang, ada yang memanjang, ada yang horizontal dan ada yang vertikal, ada yang membujur dan ada yang melintang. Ini ya. Kemudian identifikasi yang berikutnya itu kita bisa melihat dari inti selnya. Inti selnya biasanya ditemukan lebih dari satu dan letaknya ada di pinggir atau agak ke pinggir. Kalau tadi kan yang otot polos itu hanya satu dan letaknya di tengah. Ya. Terus ini yang nanti jangan sampai tertukar ya, karena bentuknya hampir mirip tetapi sebenarnya berbeda. Bentuknya hampir mirip, sama panjang gitu ya, dan ada garis gelap terangnya. Tetapi kalau diidentifikasi intinya, dia intinya ada di tengah. Nah, ini merupakan ciri dari otot jantung. Nah, kalau otot jantung, ya berarti kita hanya bisa menemukan di jantung ya, tidak mungkin ditemukan di tempat yang lain. Selain ada garis gelap terang ini yang mirip seperti di otot lurik, kita juga akan menemukan adanya seperti percabangan gitu ya, percabangan. Ada misalnya dari dari satu yang kemudian dia akan menyabang, terlihat bercabang gitu ya. Nah, percabangannya ini biasa juga disebut dengan anastomosis. Nah, di bagian sebelum yang bercabang itu biasanya kita bisa menemukan ada garis melintang yang lebih tebal dan lebih tebal ya, mungkin ya, lebih tepatnya lebih tebal daripada istilahnya lebih tebal daripada bagian garis-garis yang lainnya gitu. Ini disebutnya dengan diskus interkalaris.
Diskus itu kalau di bahasa Indonesia kan garis gitu ya, garis diskus interkalaris. Ya, ini menjadi ciri dari otot jantung ya, dia punya diskus interkalaris, intinya ada di tengah, kemudian dia bisa juga mengalami percabangan atau yang disebut dengan anastomosis. Nah ini preparat yang agak rusak ya. Ini harusnya kalau dia preparat masih bagus tidak boleh ada, sudah tidak ada renggangan-renggangan seperti ini, tetapi nanti semuanya nempel. Sama yang preparat kita punya itu juga sudah kemarin saya lihat sudah agak ada bagian yang rusak di jantungnya ini. Tetapi kita masih bisa mengidentifikasi ototnya ya. Nanti kalau untuk pengamatan secara langsung sebenarnya selain ini yang dari tadi saya tampilkan mulai dari otot polos, otot lurik sampai otot jantung ini adalah tampilan yang secara longitudinal ya, atau istilahnya membujur gitu ya. Kalau untuk yang transversal atau potongan melintang itu nanti sebenarnya atau potongan memendek ya, yang ini disebut memanjang, potongan transversal atau membujur gitu ya. Itu kita bisa melihat intinya yang seperti ini. Kalau untuk yang potongan melintang ataupun transversal atau memendek itu nanti bentuknya bulat-bulat seperti pita, tapi nanti kita bisa melihat bedanya. Kalau yang otot polos itu ya dia bersih gitu ya. Kalau otot lurik itu nanti karena dia ada garis gelap terangnya, jadi seolah-olah di situ kayak ada sesuatu yang gelap gitu ya, ada sesuatunya. Jadi kita bisa bedakan. Dan kita bisa identifikasi juga dari inti selnya. Nanti kelihatan inti selnya itu ada di tengah lingkaran kalau untuk yang otot polos maupun otot lurik. Otot jantung. Kalau yang otot lurik nanti ada di pinggir-pinggir. Bedanya nanti untuk otot jantung dan otot polos, kalau otot jantung itu ada itu tadi karena dia punya lurik-lurik tadi, kalau dilihat secara transversal itu kayak ada isinya gitu di tengah. Itu ya. Terus sebenarnya dari bagian otot jantung ini selain kita akan melihat adanya ototnya sendiri gitu ya. Nah, sebenarnya kalau jantung itu kan juga dibagi menjadi 3 bagian ya. Sama seperti tadi di saluran pencernaan usus itu ada dibagi menjadi 4 bagian, ada serosa paling luar, ada muscularis, submucosa, dan mucosa yang bagian dalam tempat makanan lewat gitu. Nah, kalau jantung itu dibagi menjadi 3 lapisan. Ada lapisan perikardium, kemudian ada lapisan miokardium, dan ada lapisan endokardium. Gitu. Lapisan endo itu dalam, peri itu luar. Jadi di lapisan perikardiumnya itu sebenarnya kita juga bisa melihat di situ adanya epitel pipi selapis. Cuma kalau preparat yang kita punya, saya tidak bisa mengidentifikasi adanya epitel pipi selapis di sana. Kemudian di bagian miokardiumnya itu kita bisa menemukan otot jantungnya. Bagian miokardium ini yang paling luas dari jantung ya, miokardium. Nah ini kalau dilihat di sini ini bagian miokardium, tetapi dia isinya adalah otot jantung ya, tetapi ini yang potongan secara transversal. Kita bisa melihat ini inti selnya yang titik-titik ini, titik-titik biru ini. Nah, untuk di preparat ini saya ingin menunjukkan sebenarnya yang di bagian endokardium. Ya, ada bangunan yang bentuknya seperti jala, seperti ini ya. Ini ada bagian yang tidak terwarnai gitu, ada bagian yang kosong gitu, sehingga tampak seperti jala gitu ya. Ini disebut dengan lapisan Purkinje ya. Maaf kok lapisan serabut Purkinje. Ini disebut dengan serabut Purkinje. Saya ingatkan juga, mungkin juga sudah saya sampaikan di teori, bahwa kalau di jantung kita menyebutnya serabut Purkinje, tetapi nanti kita akan ketemu juga sel Purkinje. Ya. Tapi nanti di otak. Kalau ini kita serabut Purkinje di bagian endokardium dari jantung, atau lapisan paling dalam dari jantung. Ini yang bisa saya sampaikan untuk otot ya. Waktunya
masih ada 36 masih ada 20 menit lagi ya. Kalau saya lanjut cukup nggak ya? Saya lihat dulu untuk yang jaringan ikat ya. Yang jaringan ikat agak banyak nggak ya? Oke, karena agak banyak, kita lanjutkan pekan depan saja ya untuk jaringan ikat. Oh, bukan pekan depan tanggal 11 ya, tetapi di tanggal selanjutnya. Sebentar, tanggal berapa ya? Kita ketemu lagi. Di tanggal tanggal 18 Desember ya. Nanti 18 Desember saya akan menyampaikan untuk yang jaringan ikat. Kemudian tanggal 8 saya sampaikan untuk yang syaraf dan akhiran syaraf. Kemudian tanggal 22 Januari nanti saya akan menyampaikan untuk processing jaringan, mungkin ya processing jaringan, kemudian lanjut dengan pewarnaannya 29, terus nanti terakhir saya akan menyampaikan untuk yang preparat sitologi dan pewarnaannya, karena untuk sitologi kan lebih cepat ya, prosesnya tidak terlalu lama seperti yang jaringan. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk praktikum hari ini. Apakah ada pertanyaan? Saya persilahkan. Prinsipnya sebenarnya hanya mengulang ya, hanya seperti mengulang materi saya yang teori kemarin. Di teori juga sudah saya jelaskan ya. Nanti bisa sambil dibuka-buka lagi. Memang tidak semuanya pengamatannya ya. Kita hanya perwakilan saja dari masing-masing sel, kemudian bahkan ada yang tidak kita amati gitu, karena memang kita sesuaikan dengan koleksi yang kita miliki. Kalau praktikumnya sebenarnya kita pengamatan langsung. Ya. Nanti ini materinya akan saya upload di Itikes ya, nanti supaya semua mahasiswa bisa mengakses gitu. Untuk belajarnya supaya bisa paham, mungkin perlu diulang ya, perlu diulang. Sebenarnya kalau kita praktikum offline, ya kita memang harus sering-sering melakukan pengamatan menggunakan mikroskop supaya kita bisa sampai melihat bedanya gitu. Jadi kalau kita melihat preparat, oh ini merupakan bagian dari epitel, oh ini tuh hati, oh ini ginjal. Tapi memang butuh waktu ya. Ada pertanyaan atau cukup? Mbak Almaira dan teman-teman yang lain? Saya persilahkan jika memang ada pertanyaan. Atau cukup dulu? Untuk istirahat lanjut ke yang berikutnya. Monggo silahkan. Cekap, Bu. Cukup ya? Oke, baik. Kalau cukup, saya tutup saja ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya ya. Baik, saya langsung live ya semuanya ya. Terima kasih. Salam sehat selalu. Ya, Bu. Monggo.